Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan tentang manajemen risiko dalam perbankan syariah. Dalam kelompok 3 ini kami beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri Petra Javola dengan NIM 1930401013 dan rekan saya Hilma Alditya Putri dengan NIM 19301015 dan langsung dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Ivelda Ningsih. Baiklah, saya akan langsung mencoba menjelaskan manajemen risiko pada perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Sebelum mengetahui manajemen risiko itu apa, saya akan mencoba menjelaskan apa itu risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Dan selanjutnya, pengertian dari manajemen risiko itu sendiri yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Adapun tujuan dari manajemen risiko itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Yang ketiga, meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan risiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Tujuan manajemen risiko di atas secara umum dapat dipastikan adalah agar semua stakeholder bank tidak mengalami dampak yang besar apabila risiko tersebut sampai terjadi. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Adapun manfaat yang diperoleh atas penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan telah memiliki ukuran yang kuat sebagai dasar dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menetapkan ukuran tersebut dalam berbagai keputusan. Yang kedua, manajemen risiko mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang timbul, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong pada manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh dari terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minim. Berdasarkan manfaat yang dimiliki manajemen risiko tersebut, maka setiap perusahaan memang diharuskan untuk memiliki manajemen risiko agar dapat meminimumkan kerugian. Selanjutnya, masuk kepada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Proses manajemen risiko tersebut terdiri dari 3 proses utama, yaitu yang pertama, penetapan konteks. Penetapan konteks ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas risiko.
Yang kedua, yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko meliputi tahap identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat dipengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat disusun daftarnya untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risikonya. Yang terakhir yaitu penanganan risiko. Proses ini berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusi, sehingga risiko dapat ditangani dengan efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan risiko bertujuan untuk menghindari risiko kepada bank atau kepada pihak ketiga. Ketiga proses tersebut adalah proses manajemen risiko utama, dan untuk menyempurnakan hasil manajemen risiko, maka proses manajemen risiko didukung oleh proses pendukung lainnya, yaitu komunitas dan konsultasi yang digunakan untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan sasarannya dengan tepat. Dan selanjutnya kita masuk kepada fungsi manajemen risiko. Adapun fungsi dari manajemen risiko tersebut, yang pertama yaitu menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limit size mengikuti perubahan strategi perusahaan. Yang kedua, menetapkan limit yang umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, aset liability management, trading, dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain. Yang ketiga, menetapkan limit yang umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, aset liability management, trading, dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hilma Aditya Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Aditya Putri, NIM 1930401015 akan melanjutkan pembahasan dari Vetra Jakwala mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah, yaitu PMF, kerangka manajemen risiko. Rujukan utama dalam menyusun kerangka kerja dimulai dari pemberian mandat dan komitmen. Hal penting yang harus dilakukan dalam pemberian mandat dan komitmen adalah: 1. Membuat dan menyetujui kebijakan manajemen risiko. 2. Menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan. 3. Menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan. 4. Memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Dan 5. Menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, setelah pemberian mandat dan komitmen kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO, dilanjutkan dengan kerangka implementasi plan, do, check, and act dengan melakukan 1. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko. 2. Penerapan manajemen risiko. 3. Monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Dan 4. Perbaikan kerangka manajemen risiko secara berkelanjutan. Selanjutnya, teknik manajemen risiko. Teknik yang digunakan dalam manajemen risiko adalah 1. Exposure risiko dan pengendalian manajemen risiko.
Eksposur terhadap risiko yang tinggi harus diimbang dengan pengendalian risiko yang baik agar dampak dari terjadinya risiko dapat dikurangi atau diminimalisir oleh perusahaan. 2. Penghindaran risiko. Apabila terdapat risiko-risiko yang sudah dipastikan akan terjadi dari awal, maka manajemen risiko sebaiknya menghindari risiko tersebut agar pengaruh negatifnya bisa terhindar. Yang ketiga, risk extension. Alternatif lain yang dapat diambil dalam manajemen risiko adalah dengan menanggung sendiri risiko yang muncul. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak menyebarkan dampak risiko ke bagian lainnya dalam perusahaan. Penanggungan terhadap risiko dalam dilakukan dengan menyediakan dana untuk menutupi kerugian akibat terjadinya risiko tersebut. Yang keempat, risk transfer. Risk transfer dimaksudkan agar perusahaan tidak menanggung sendiri risikonya, melainkan dengan mengalihkan risikonya kepada orang lain yang dianggap lebih baik dalam mengelola risiko. Yang kelima, keputusan memilih alternatif manajemen risiko. Secara umum, risiko dengan frekuensi tinggi atau severity keamanan yang rendah, maka alternatif yang dapat dilakukan dalam mengelola risiko adalah dengan menahan risiko tersebut. Namun, apabila risiko mempunyai frekuensi yang kecil dalam severity yang besar, maka alternatif transfer adalah alternatif yang optimal. Yang keenam yaitu pengendalian risiko. Apabila perusahaan memang tidak bisa lagi untuk menghindari risiko, maka pihak manajemen perlu melakukan pengendalian risiko yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probabilitas atau severity. Maka pihak manajemen perlu melakukan pengendalian risiko yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengurangi probabilitas kemunculan risiko dan mengurangi tingkat keparahan yang dari risiko tersebut. Selanjutnya, budaya manajemen risiko. Untuk menciptakan budaya manajemen risiko, dapat dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Pemimpin berkomitmen untuk menciptakan irama yang sama atau tone at the top. Kedua, pemberian edukasi dengan seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat, lakukan secara terus-menerus untuk jangka waktu yang panjang secara konsisten, karena sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan tentunya akan menjadi kebiasaan dan menumbuhkan kebudayaan. Yang kelima, apabila perusahaan memiliki ekspektasi bahwa setiap orang dalam perusahaan melakukan manajemen risiko, maka perlu diciptakan sesuatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Selanjutnya, karakteristik manajemen risiko. Bank syariah adalah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan apabila dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang rentan akan risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, pembedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank secara umum, melainkan meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut dapat terbagi menjadi 6 hal, yakni proses transaksi, pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan. Yang kedua, penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terletak pada antara probability dan impact, atau
biasa dikenal sebagai qualitative approach. Yang ketiga, antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk satu, preventif. Dalam hal ini, perbankan syariah memerlukan persetujuan DPS atau Dewan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, perbankan syariah juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. Yang kedua, detektif. Pengawasan dalam perbankan syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kendala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apabila melanggar syariah atau tidak. Yang ketiga, recovery. Koreksi atau sesuatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan syariah, DSN untuk aspek syariah. Yang keempat, monitoring risiko. Aktivitas monitoring dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawasan Syariah. Secara sederhana, hal ini digambarkan sebagai berikut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.